Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Salihah dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan fisik, mental, dan emosionalnya dalam proses perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Anak berkebutuhan khusus itu agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Karena proses dan pertumbuhannya itu mereka tidak menggunakan modal fisik yang wajar, dan tidak heran jika mereka cenderung suka menghindar, rendah diri, atau mungkin terkadang ada yang suka agresif, dan mereka memiliki sikap belajar yang lemah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kelainan fisik, mental, dan emosional itu? Anak dengan gangguan fisik. Yang pertama yakni tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya itu tidak berfungsi dan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti anak yang normal biasanya. Yang kedua yakni tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya itu tidak berfungsi dan tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga yakni tunadaksa, yaitu mereka yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti pada otot, tulang, dan sendinya. Yang selanjutnya yakni anak dengan gangguan mental. Yang pertama yakni mental tinggi yang sering dikenal sebagai anak berbakti intelektual, yang dimana selain mereka memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata normal yang signifikan, mereka juga memiliki kreativitas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Yang kedua yakni rendah mental. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual di bawah rata-rata itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak lamban belajar atau anak yang memiliki IQ antara 70 sampai 90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 itu dapat dikatakan dengan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yakni anak dengan gangguan emosi. Yang pertama yakni tunalaras, yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua yakni anak dengan gangguan komunikasi atau bisa disebut dengan anak tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan pada suara, artikulasi, dan kelancaran bicara sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan pada bentuk isi, bahasa, dan fungsi bahasa. Yang ketiga yakni hiperaktif, adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan oleh disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu menggerakkan, memusatkan gerakan, atau memusatkan perhatiannya. Anak berkebutuhan khusus dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus temporer atau yang sifatnya sementara, dan anak berkebutuhan khusus permanen atau yang sifatnya menetap. Anak berkebutuhan khusus yang sifatnya sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar atau hambatan perkembangannya yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang baru masuk ke jenjang pendidikan
maka mereka secara otomatis akan mengalami kehidupan dua bahasa, yang tadinya di rumah mereka menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang diajarkan oleh ibunya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Lampung, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika mereka belajar di sekolah, terutama belajar membaca pemulaan, ia akan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ini dapat mengakibatkan munculnya kesulitan dalam belajar membaca pemulaan dalam bahasa Indonesia. Maka anak seperti ini dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus sementara dan anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal yang berakibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen ini dapat dikatakan dengan anak penyandang kecacatan. Selanjutnya, yakni ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yakni faktor herediter. Faktor herediter sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan kesamaan gen dari pasangan suami istri. Kemudian yang kedua yakni faktor infeksi. Merupakan suatu penyebab adanya berbagai serangan infeksi yang dapat menyebabkan baik langsung maupun secara tidak langsung terjadinya kelainan seperti TRUCH, polio, meningitis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni faktor keracunan. Keracunan dapat secara langsung terkena kepada anak pada saat kehamilan. Munculnya FAS atau Fatal Alcohol Syndrome adalah keracunan janin yang disebabkan ibu mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang keempat yakni trauma. Kejadian tidak terduga yang secara langsung terjadi kepada anak, seperti proses kelahirannya yang sulit sehingga memerlukan pertolongan yang mendukung resiko tinggi dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak. Kemudian yang terakhir yakni kekurangan gizi. Hal tersebut dapat terjadi karena ada kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak secara atau seperti cacingan. Mungkin cukup sekian video dari saya dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.